Halo, semuanya. Wah, eh, baiklah. Kali ini aku mau membahas tentang tanda-tanda kamu akhirnya bisa bersatu dengan dia, atau ya mungkin pada akhirnya bisa berjodoh sama dia gitu. Kita kayak lihat gitu ya, tanda-tanda kamu akhirnya bisa bersatu sama dia, ya. Entah bersatu dalam bentuk apa gitu ya. Oke. Aku bakalan dibantu dengan kartu-kartu ini. Oke, ini udah aku shuffle biar cepat. Dan ya, mungkin beberapa ini sudah pernah terjadi. Tapi aku ada kombinasikan juga dengan energi secara general ya. Energi banyak orang, general gitu. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Oke, mari kita lihat tanda-tanda kamu akhirnya bisa bersatu sama dia. Nah, yang pertama. Jadi, kalau kita memang bisa bersatu dengan seseorang itu ya, itu tandanya bisa diawali kayak, ya nggak kebetulan gitu kenal sama dia. Ya, dia nggak kebetulan kenal kamu. Jadi perkenalan itu, hubungan atau relasi itu, koneksi itu ya terjadi begitu aja. Jadi tidak kebetulan, tidak dibuat-buat. Chemistry itu, perasaan kamu sama dia itu benar-benar ya alami gitu, natural ya. Dan aku ngelihat ya kita kayak mencintai dia itu tanpa alasan ya. Dia mencintai kamu tanpa alasan kah atau apa ya. Cuma ini kan namanya cinta relatif ya. Kadang kita mikir pakai logika, ya cinta itu bisa karena ini, karena itu ya. Tapi ini secara spiritual yang kita bahas ya. Mungkin kalau secara jiwa, secara batinnya ya, dalam batin, kayak cinta ini tumbuh aja gitu. Tumbuh tanpa disengaja gitu. Dan aku ngelihat ya perkenalan kamu dan dia, bahkan mungkin pertemuan atau hubungan atau komunikasi yang pernah terjalin, itu sebenarnya takdir. Ya, destiny. Jadi kayak dari dulu sebelum kita lahir ya memang udah digariskan gitu ketemu sama orang ini. Memang udah digariskan kamu kenal sama dia. Memang udah digariskan dia kenal sama kamu. Jadi semua itu kayak ya destiny, takdir. Masalah kedepannya ya itu tergantung kita sebagai manusia. Ya. Jadi kayak istilahnya Tuhan dan semesta ngasih jalan ya, ngasih jalan. Kalian ini akan ketemu atau kalian ini bakalan kenal gitu. Kalian memang akan berrelasi, berkoneksi, punya hubungan gitu. Tapi kedepannya ya tergantung kaliannya mau berusaha atau enggak gitu. Ya, jadi kayak takdir itu udah dikasih, cuma kita mau berusaha atau tidak kedepannya, ya. Oke. And then banyak sebenarnya perubahan besar yang terjadi setelah koneksi ini ada ya. Contoh, entah di dirimu atau di dalam dirinya, itu kayak ada perubahan besar yang terjadi. Misal melalui koneksi sama dia, relasi atau hubungan sama dia itu, ternyata kamu bisa loh menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu ternyata bisa menjadi pribadi lebih kuat. Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih lebih spiritual mungkin ya, gitu. Ini tuh ada relate-nya juga dengan koneksi spiritual ya, terutama mirror, cerminan. Makanya banyak yang bilang kan jodoh itu cerminan diri sendiri.
Atau sebenarnya pasangan sejati kita, ya, mau ini pasangan jiwa atau pasangan secara nyata, itu sebenarnya cerminan diri kita, gitu. So, kalau misalnya ada perubahan kamu menjadi lebih baik, terus suatu saat kamu melihat dia ada perubahan lebih baik, ya berarti kalian cerminan. Berarti ada kemungkinan bisa bersatu, bisa jodoh. Ya, tapi kembali lagi, kamu sama dia bergerak atau enggak, gitu, oke? Jadi kita tuh hidup memang jalani gitu takdir kita, tapi kita juga harus berjuang lah, ya. Harus ada pergerakan dari dalam diri kita, dari dalam dirinya, itu harus ada. Ya, pada intinya kalau yang di kartu itu ya, aku ngerasa ya kamu bandingkan aja relasi, koneksi dengan orang ini tuh beda nggak kamu rasain gitu. Atau kamu pernah ngerasain ini juga nggak sama orang lain. Kalau kamu nggak pernah ngerasain koneksi seperti ini kuatnya ya, kamu belum pernah merasakan koneksi ya sekuat ini dengan yang lain ya berarti koneksi sama dia ini yang spesial, yang istimewa, yang menunjukkan ya tandanya kalian bisa gitu, kemungkinannya bisa bersatu ya gitu. Oke? Nih, aura of love. Ada cinta di antara kamu dan dia ya. Kamu dan dia saling mencintai gitu. Kalau saling mencintai ya ini kan berarti tinggal tindakannya aja sebenarnya. Karena fondasinya udah ada cinta, udah ada chemistry, udah ada koneksi gitu. So, ya aku ngerasa ini kan tentang bagaimana bisa bersatu ya. Bagaimana bisa union mungkin ya. Nah, aku ngelihat semesta itu memberikan energi ke kalian berdua untuk menuju titik yang sama gitu. Jadi misalnya nih, kamu pada akhirnya menemukan sesuatu atau inti dari koneksi ini. Nah, pada akhirnya dia juga akan begitu, dia akan menemukan sesuatu inti dari koneksi ini. Contohnya kayak ya dia ngerasa kamu tuh yang spesial gitu, atau kamu ngerasa dia yang spesial, dia yang istimewa, ya dia ngerasa gitu juga. Nah, sampai kayak kita berada di titik yang sama, merasa sama-sama spesial ya, itu ya berarti tandanya ada kemungkinan gitu kita bisa bersama, kita bisa bersatu. Yang jelas ya, kalau spesial, kalau istimewa kan itu kayak sesuatu yang jadinya kayak kita pengen banget gitu, kita inginkan. Nah, seperti itu. Dan aku ngelihat ya namanya kita manusia, punya kekurangan, punya kelebihan. Ya terlepas dari kekurangan juga ya, atau hal yang buruk sekalipun, ya tetap aja kayak hanya dia gitu yang ada di pikiranmu, yang ada di perasaanmu ya. Dan kalaupun dia mengalami hal itu, hanya kamu aja di pikirannya, hanya kamu aja di perasaannya, ya itu berarti tandanya kalian ada di satu titik yang sama, ada di frekuensi yang sama. Jadi sebenarnya memang tinggal tindakan secara nyata aja supaya bisa bersatu ya. Oke. So ya, cintanya kuat, rasa sayang kuat, hasrat gairah juga pasti menggebu-gebu. Ibarat kata kayak kalaupun kita misalnya diam, kalaupun kita misalnya nggak bersama, ya tetap aja kayak di mana-mana kamu bisa merasakan energinya. Dia pun kayak gitu, di mana-mana dia bisa merasakan energimu. Jadi cara kita tahu itu ya kita coba lihat gitu loh, petunjuk dari semesta gitu, apa yang kamu alami. Mungkin kamu kemana, pergi kemana, lihat tanda-tanda. Ada nggak yang secara tidak sengaja kamu temui tentang dia? Mungkin kamu lihat sesuatu, dengar sesuatu tentang dia, atau kamu mimpi tentang dia, padahal kamu nggak sengaja juga gitu. Ya itu sih, itu tandanya kamu sama dia di frekuensi yang sama, di titik yang sama. Ketika dia memikirkanmu, ternyata kamu bisa gitu menerima energinya. Jadi ya istilahnya ya kalian connect ya, intinya gitu lagi ya.
Tapi di sini kan ada kesedihan, ya. Kita aja hidup ini ada aja masalah, ya. Percintaan pun kayak gitu. Ada aja konflik, ada aja tantangan, rintangan, penghalang, atau ya kita rasa kita sulit bersama, atau ini karena ego gitu. Entah ada seseorang yang ternyata dia belum bisa mengalahkan egonya gitu. Ya, itu pasti ada lah masalah. Cuma ini buat apa ya? Sebagai pelajaran hidup, sebagai pembelajaran hidup, ya beberapa tentang karma. Makanya, kalau misalnya ada konflik ya, kalau misalnya ada masalah, konflik batin kah, tertekan batin, tersiksa batin, kesakitan, kekecewaan, ya, kesedihan, ya kita nggak bisa langsung ngejudge itu sebagai bentuk hal yang buruk banget. Nah, karena di sini kita diajarkan tentang sesuatu. Kita kayak diharuskan belajar tentang sesuatu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di koneksi ini, kenapa menyakitkan gitu. Makanya ya ini beberapa tentang karma. Setiap manusia itu kan punya karma. Mungkin kita harus ngerasain kesakitan, kekecewaan ini ya karena kita membayar karma kita. Karma itu kan tentang pelajaran hidup juga gitu. Supaya kita tuh didetoks, energi kita tuh dibersihkan. Kita tuh sedang dibentuk jadi jiwa baru, jadi jiwa yang lebih baik gitu. Nah, ya kalau misalnya dia mengalami hal yang sama dengan kamu juga, ternyata suatu saat kamu melihat dia menjadi jiwa yang baru, jiwa yang lebih baik, ya itu ada tanda-tanda bisa bersatu. Jadi istilahnya ya bisa aja kan beberapa kalian ini memang jalannya terpisah dulu, lost kontak dulu, nggak komunikasi dulu. Ya begini dulu lah kita, ya say. Ya gitu istilahnya. Jadi apa ya? Ini apalagi ya? Aku ngerasain sense kayak ya kalian yang lost kontak gitu aja, atau pisahnya nggak baik-baik, atau kayak ngerasa kita tuh belum benar-benar selesai, atau ya sebenarnya kayak kita tuh masih lanjut gitu, atau ya ikuti intuisimu, atau perhatikan tanda-tanda dari semesta, atau apa yang kamu dapat dari hasil kamu berdoa, meditasi atau apa gitu. So ya kalau ada perpisahan bukan berarti selamanya. Kalau ada lost contact, tidak komunikasi bukan berarti selamanya. Karena aku ngerasa di sini ya sebagai tanda juga kayak ketika kita merasa belum benar-benar selesai dengan seseorang. Jadi kayak kamu ngerasa nggak orang itu kayak ada unek-uneknya ke kamu, atau orang itu sebenarnya pengen bicara jujur sama kamu tapi belum kesampaian, atau ya kita terpisah gitu aja, atau kita tidak dekat lagi, tidak bicara lagi, tapi kayak sebenarnya orang itu ada sesuatu yang dia simpan yang belum dia sampaikan ke kamu. Nah, kamu ada nggak rasain itu? Atau kamu sendiri yang mengalaminya? Kamu mungkin merasa kayak aku pengen ngomong sesuatu tentang ini, tentang itu, atau aku ngerasa kita tuh perlu ngomong dari hati ke hati. Kita kayaknya perlu komunikasi yang baik gitu. Ya, kalau itu belum terjadi, kayaknya kita nih belum benar-benar selesai deh. Nah, ya kan kayak gitu sih. So, ya kalau kita pikir lagi pakai logika ya itu semua kayak ya buat apa gitu. Tapi ini bicara spiritual ya, jiwa, batin gitu. So, spiritual itu kan bukan tentang apa yang dilihat, bukan tentang apa yang didengar, dipikirkan dengan logika, tapi lebih kayak ya kamu rasakan itu di jiwamu, di batinmu. Nah, itu sih. Jadi kalian yang merasa belum benar-benar selesai, atau kamu merasa perasaanku belum benar-benar selesai nih, atau aku ngerasa dia tuh kayak ada unek-unek, atau perasaan dia tuh kayak belum benar-benar selesai dengan aku. Ya, itu sebenarnya masih ada tanda-tanda kalian nanti dipertemukan lagi. Kalian akan komunikasi lagi, bahkan ya bersatu gitu, union. Dalam bentuk apa gitu ya. Bisa aja memang union untuk bertemu atau union untuk bicara gitu. Nah, jadi udah banyak kan pembelajaran hidup gitu. Udah bayar karma, bisa karma kita, karma leluhur, karma keluarga gitu. Ya, kalau dia ngelakuin yang buruk ya dia bayar karma buruk.
Ya kamu ngelakuin hal baik, kamu dapat karma baik gitu ya, atau karma buruk, karma baik yang pernah kita lakuin ya kita bayarlah semua itu. Jadi ada kesakitan, kekecewaan, bahkan kebahagiaan bisa kita kecap gitu dengan yang lain ya, tapi itu kayak sementara sih. Nah, karena ini ada lanjutannya tentang refleksi, bercermin gitu. So ya, karena kita ini bahasnya konteksnya tentang spiritual ya, jadi aku ngelihat di sini ketika jiwa dia sudah bercermin dengan jiwamu, ya aku rasa ada nanti perubahan besar juga yang terjadi, bakal lebih besar ya daripada perubahan-perubahan yang aku bilang tadi. Contoh, kalau suatu saat misalnya kamu tahu dia tuh mengikuti energimu, atau kayak perubahan besar di hidup kamu itu terjadi juga di dalam kehidupan dia ya. Misal ya kamu nggak nyangka ternyata suatu saat kamu lihat dia di sosial media kah, atau kamu lihat dia di mana gitu ya, ya tiba-tiba kayak ya terlihat aja dia tuh benar-benar udah berubah dan kamu nggak nyangka gitu. Contoh, sebelum-sebelumnya kamu ngelihat dia tuh orangnya sangat egois ya, atau kamu ngerasa dia tuh orangnya toksik parah gitu ya, negatif banget, atau sebelumnya kamu ngerasa dia tuh sulit menjadi dewasa, tapi ternyata nanti ada momen gitu kamu ngelihat dia dewasa banget gitu, karena kan waktu pun udah berubah dan ternyata dia memang ya satu frekuensi sama kamu. Bahkan mungkin ada nanti yang dia buat di sosial media, di sosmed, yang menunjukkan bahwasannya hidup dia sudah lebih baik ya, terutama secara spiritual. Mungkin kamu akan melihat, oh nanti atau suatu saat ya, nanti kamu akan melihat kayak, oh ternyata dia udah lumayan berubah ya. Aku ngelihat penampilan barunya nih, aku lihat foto terbarunya, dia tuh udah nggak songong lagi. Aku lihat wajahnya, dia udah nggak banyak gaya gitu. Atau kayak dia tuh biasanya drama banget, tapi kok nggak lagi ya gitu. Terus kamu ngelihat dia tuh kayak orang yang ya, dia seperti orang yang sudah lama berkontemplasi kayak kamu, udah lama menarik diri seperti kamu. Jadi kalau kamu kan udah lama menarik diri, ya kamu udah tertuntun nih ke ini nih, lihat tarot kah, atau kamu cari pencerahan di mana gitu ya. Nah, orang yang menarik diri untuk mencari pencerahan, pasti raut wajahnya tuh beda. Ya, kamu bandingkan aja raut wajahmu dengan kamu sebelumnya yang belum spiritual. Nah, begitu juga dia. Nanti kamu akan melihat raut wajah dia itu kayak, ya dia memang berubah gitu, walaupun dia belum banyak bertindak ke kamu. Karena itu kan, ya itu nggak gampang. Tapi setidaknya coba kamu lihat suatu saat nanti, atau ini udah terjadi ya, lihat aja raut wajahnya, raut wajah orang yang sudah punya kesadaran. Nah itu awareness ya. Kalau ada orang yang sudah benar-benar sadar letak kesalahannya, di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus diubah, kamu lihat aja. Coba tatap foto terbarunya, tatap penampilan barunya. Kamu lihat, ya walaupun agak-agak gimana wajahnya, tapi kayak ya ikuti intuisimu ya. Nih orang sudah lebih baik atau tidak gitu. Dan aku ngelihat sedikit banyak perubahan dalam hidup dia, ataupun bahkan perubahan besar sekalipun ya, itu sebenarnya banyak pengaruh dari kamu gitu. Kayak apa ya, misal kamu pernah ngobrol sama dia, misal kamu pernah chatting sama dia, pernah bicara apa gitu ya. Nah coba kamu perhatikan tingkah lakunya, atau kamu lihat sosmednya. Ada nggak sesuatu yang dia lakukan, atau dia katakan, atau ada yang dia posting kah suatu saat nanti di sosial media yang itu mengarah ke kamu ya? Ya ini bisa bicara ikatan batin juga. Namanya juga tadi tentang ada koneksi spiritual, berarti menjurus ke ikatan batin lagi gitu ya. Jika memang ikatan batin itu nyata, kamu lihat sendiri, ya berarti ada tanda gitu. Kamu sama dia ini sebenarnya bisa ujungnya bersatu gitu. Mungkin suatu saat
atau suatu waktu kamu memperhatikan gitu sosial medianya dia. Ini yang dia posting kok mirip ya dengan apa yang aku posting misalnya. Atau yang dia upload di sosial media ini kok kayak ada kaitannya dengan aku. Kok dia bikin ini ya di sosmed. Ini kan dulu pernah gini nih, aku pernah bilang ini, atau aku pernah bahas ini sama dia, atau aku pernah lakuin ini itu ya, atau dia ada posting lah sesuatu atau apa gitu ya yang berkaitan sama kamu. Nah itu dia artinya masih sejiwa dengan kamu, satu frekuensi dengan kamu. Kalau ini masih berlangsung sampai ke depannya, berarti masih ada peluang untuk bersatu gitu. Oke? Kemudian ini tentang mimpi, dreaming of you. Siapa yang sering ketemu di mimpi? So, kalau aku lihat ya, jika kamu sering banget nggak sengaja memimpikan dia, ya nggak sengaja ya, kayak sebelum tidur kamu nggak mikirin dia, terus kamu sering mimpin dia gitu, ya itu sebagai tanda juga. Dan apa ya, kalau aku nih secara pribadi, misalnya kita tidak sengaja memimpikan seseorang, itu ada kemungkinan memang energi dia berinteraksi sama kamu ya, dan kamu menerima energi itu. Kok bisa kamu menerima ya? Ini banyak faktornya. Bisa aja memang intuisimu makin tajam, tapi memang bisa juga karena kamu sama dia itu ya berikatan batin, seperti yang aku katakan tadi. Jadi kalau masih berlanjut terus, kayaknya udah berapa bulan, udah berapa tahun lost contact, udah berapa lama nggak kelihatan batang hidungnya. Perasaan ya dia udah ngedepak gue gitu dari sosmed, dia udah nggak mau connect sama gue di WA. Nah tapi kok udah lama gitu masih mimpiin ya. Nah berarti ini masih ada nih kisah kalian di kehidupan selanjutnya, masih ada kisah kamu dan dia tuh kayak berlanjut di masa depan gitu. Terus ya ada perasaanmu kayak ya gimana ya caranya supaya benar-benar membuktikan gitu bahwasanya energi dia tuh kayak gitu, atau ya ada perasaanmu kayak selalu penasaran kenapa aku selalu menerima petunjuk-petunjuk tentang dia, aku kemana aja ini pikiran, perasaan, atau apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, atau aku tidur juga aku mimpin dia tuh kenapa gitu. Ya coba kamu kalau memang mau tahu detailnya ya kamu cek aja di tarot. Dan kalau yang selalu kebaca adalah dia, dan dia, ya ya itulah orang yang punya tanda-tanda masih kayak bisa bersatu sama kamu di masa depan. Oke? Nah, can you feel me? Kamu bisa kan rasakan apa yang aku rasakan? Jadi misal dia kenapa-napa di sana, ya kamu bisa merasakan. Contoh, aku ngerasa nggak enak deh, feelingku nggak enak, kok perasaanku nggak enak ya sama dia. Dia kenapa di sana? Nah, coba kamu cari tahu ya tentang dia. Cek sosmednya, atau cari tahu ke siapa, atau cek energi di tarot. Ya, perasaanmu yang nggak enak itu terjawab gitu, bakalan terjawab. Contoh, misalnya kamu ngerasa dia nggak baik-baik aja, ternyata beneran dia lagi sakit. Mungkin dia lagi sulit hidupnya, atau dia lagi nggak bahagia, ya kamu bisa rasain itu. Tuh sih, kembali lagi kan soal batin, kontak batin, ikatan batin. Nah, terus kamu selalu tertuntun ke dia aja, dan dia selalu tertuntun ke kamu saja, ya. Apa ya? Mungkin banyak peristiwa yang terjadi selama kalian ya bisa aja nggak bersama, bisa aja kalian itu ada masalah, bisa aja kalian ada kalanya tidak bicara gitu, tapi selalu aja ada energi tertuntun ke dia. Kamu selalu mengarahkan dirimu hanya ke dia, bahkan mungkin kamu udah coba ke yang lain atau fokus ke yang lain, kamu sulit bahagia. Atau dia seperti itu, dia mungkin sulit bahagia, coba ke yang lain, tetap aja ya dia merasa hampa gitu. Nah kalau kita merasain energi yang kosong sama yang lain, ya
itu apa ya, bisa dibilang kamu sama dia ini masih masih kayak ada semacam perasaan yang kuat satu sama lain, dan itu ya kembali lagi ke kitanya gitu, kita bisa bertindak kayak gimana. So ya ini kadang kan segala sesuatu yang terjadi bisa aja dipengaruhi oleh keadaan. Misal ya sudah terlanjur lah begini, keadaannya sudah begini gitu. Atau ya aku bisa apa juga, kan ya faktor itu ada aja ya yang membuat kamu atau dia sulit berjuang. Nah, cuma kayak ya semesta itu selalu mengarahkan energi hanya ke dia saja. Jadi ya kamu mungkin sesibuk apapun, bahkan mungkin kamu sebahagia apapun ya, entah sama siapa, entah sama keluargamu, sama kerjaan ya, tetap aja kayak masih ada aja gitu energi dia dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Ya, itu sebenarnya kode atau petunjuk sih bahwasanya orang ini tuh masih akan hadir lagi loh di hidup kamu. Orang ini tuh masih akan ada loh kemungkinannya bisa sama kamu. Gitu. Jadi ya sekuat apapun kamu menolak rasa itu, atau sekeras apapun kamu menolak, tapi ternyata pada akhirnya kamu nggak bisa membohongi perasaanmu lagi ya. Ya orang itu sebenarnya masih ada di dorongan dari semesta untuk bisa sama kamu gitu. Untuk bisa bersama kamu ya. Nah, ini ada tentang apa ya? Pelepasan. Pelepasan itu bisa kayak kamu dan dia memang benar-benar udah benar-benar kembali gitu ke dalam diri masing-masing. Jadi kan di sini kan banyak banget ya proses kayak bagaimana kita menjadi jiwa yang lebih baik, atau kita jadi jiwa baru lah gitu. Tapi kan namanya kita di perjalanan seperti ini, kalau memang kita bisa union secara spiritual atau secara nyata gitu, ya itu banyak prosesnya. Makanya tadi ada pembayaran karma, harus begini dulu, harus begitu dulu. Belum lagi ya ada tantangan, rintangan, godaan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya proses untuk mendewasakan kita ya. Jadi kita tuh kayak ketika menjadi jiwa baru atau menjadi jiwa lebih baik, yang nggak sampai situ aja gitu cobaan hidup. Nggak sampai situ aja semesta menguji kita. Ternyata ada lagi nih yang terjadi. Contoh, ya kamu diberi sesuatu atau kamu didekatkan dengan hal yang ternyata lebih membahagiakan. Nah, itu ya kamu bisa menikmati atau enggak gitu. Entah sama siapa. Nah, kalau kamu misalnya jalani itu dengan sepenuh hati, bahkan kamu bisa benar-benar lupa sama orang ini ketika kamu mendapatkan kehidupan lebih baik entah sama siapa ya. Ya berarti kamu memang lepas gitu dari dia. Ya, ngerti? Kayak misalnya nih, kamu ternyata dikasih nih kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia sama seseorang yang lain. Nah, kalau kamu sepenuh hati banget bahagianya, bahkan lupa sama dia, berarti frekuensi kamu tuh makin jauh sama dia. Jadi kayak ya memang udah gak ada jalan gitu untuk bersama. Tapi kalau memang kamu gak menikmati itu dengan sepenuh hati, hidup kamu dirundung dengan kegelisahan gitu, gundah gulana, bahkan nanti akan ada sesuatu yang terjadi di mana ya kamu tanpa berbuat apa-apa, ternyata kamu tuh nggak bisa langgeng juga gitu sama yang lain, atau kamu nggak bisa panjang gitu hubungannya dengan orang lain, dan kamu tuh akan selalu kembali ke titik yang menuju dia lagi. Nah, itu berarti memang kamu sama dia akan bersatu gitu. Ya begitu juga dia ya. Misal ya dia tuh secara manusiawi bisa aja kan mengejar hal-hal duniawi yang ya memenuhi kebahagiaan dia, memenuhi keinginan dia. Dia bisa aja sebenarnya mencari kebahagiaan dengan orang lain, bahkan mungkin yang lebih dari kamu. Tapi kalau dia nggak menikmati itu, tidak melakukan itu dengan sepenuh hati, ya ada titik di mana nanti semesta sendiri gitu yang bekerja, yang membuat kayak ya kita berusaha pura-pura bahagia juga, ya
akhirnya semesta ngembalin kita gitu ke dalam diri kita, sehingga ya kita akan lepas dari itu semua. Kemudian ya, misalnya nih, ternyata sebaliknya. Mungkin kamu lihat dia tuh bisa sepenuh hati, bisa bahagia, bahkan mungkin lupa sama kamu di kehidupan barunya nanti, atau ya udah terjadi. Misalnya kamu lihat ternyata dia tuh bisa melupakan kamu, ya berarti tuh frekuensi dia makin jauh. Jadi kayak kemungkinan untuk bersatu itu udah sulit. Tapi ya kembali lagi, kalau memang suatu saat kamu sama dia benar-benar udah nggak terikat apapun, atau memang kalian akan dikembalikan di titik yang sama lagi, dimana kalian ya hanya kamu dan dia yang berkoneksi, hanya kamu dan dia yang berinteraksi, ya itu ada peluang bersatu gitu nih, bisa menjadi soulmate, bersatu. Nah, ini ending yang kayak aku rasa di bagian akhir ini kayak apa ya, lebih ke akhir perjalanan hidup. Misal kalau akhir perjalanan hidup kamu sama dia bermuara di titik yang sama lagi, ya itu kemungkinannya bisa bersatu. Misal ya aku nggak nyangka sih, ternyata jalan hidupku gini, ternyata aku kira kehidupan aku bisa lebih baik, lebih bahagia gitu tanpa dia. Aku ngerasa aku nanti bakalan gini loh, aku ngerasa abadinya begini, ya bahagia yang abadi nanti gini sama ini atau apa, ya aku ngerasa ya sesuai dengan apa ya harapan aku gitu, keinginan aku akan bahagia dengan orang yang begini nantinya, atau ya aku lebih bagus gini lah, bahagianya seperti ini. Ya tapi kadang kita merasa ya itu menurut pemikiran kita, makanya tanpa sadar ya itu sebenarnya kan ngasih makan ego kita juga. So di sini kan perjalanan spiritual benar-benar harus banyak yang dipelajari, apa yang benar-benar intuisi, apa yang benar-benar logika, apa yang benar-benar perasaan, dan apa yang benar-benar hanya ego semata gitu. So spiritualitas itu kan tentang jiwa, ya berarti bukan seharusnya tentang apa yang dilihat, tentang apa yang didengar, tapi kan lebih kayak apa yang dirasakan. Nah kalau kita masih hidup dengan cara kita melihat, cara kita mendengar, ya itu nggak 100% sih sebenarnya bisa bikin kita bahagia. Tapi apa yang kita rasakan sebenarnya ya di situ kita tahu bahwasanya yang membuat kita bahagia itu ini, itu, ini, itu. Nah saat kita ternyata belum sampai ke titik dasar spiritual itu, ya akhirnya semesta yang membawa kita ke titik itu lagi, sehingga ya mau nggak mau kita kan harus kembali lagi untuk sadar gitu, kembali lagi untuk adanya kesadaran bahwasanya ya kalau kamu mencintainya ya berarti kamu mencintainya gitu, kalau dia mencintai kamu ya berarti dia mencintai kamu, hanya sebatas itu tanpa embel-embel yang lain, seperti itu. So jadi ya kadang ini kan semuanya serba misteri, ya ini ada tentang misteri di sini. Kadang kita merasa ya perjalanan hidupku itu kayak gini baiknya, atau ya aku merasa orang ini tuh nggak baik untuk aku, bukan seleraku, bukan tipeku, atau aku merasa sangat bertentangan gitu dengan dia. Aku merasa nggak ideal gitu dengan dia, atau segala macam lah, mungkin itu yang kita pikirkan. Nah tapi kembali lagi itu kan tentang logika kita yang berpikir. Mungkin karena keadaan juga, tapi ya itu karena perasaan kita juga ya. Contoh ya mungkin kebaikan bersama begini, mungkin kebaikan untuk diriku lah, mencintai diriku sendiri, atau aku menyayangi diriku sendiri tanpa dia gitu. Tapi kan kita juga harus hati-hati, mencintai diri sendiri itu porsinya sampai mana. Jangan sampai malah itu ngasih makan ego kita, sehingga kita kehilangan kebahagiaan kita. Nah kalau memang kamu dengan orang lain, kamu bisa sepenuh hati, bahkan terlihat
ada kebahagiaan yang hakiki, ya berarti kamu bersatunya sama orang lain. Tapi kalau seperti ada apa ya, sesuatu yang mengganjal atau ada sesuatu yang hilang, dan ini dengan catatan ya, dia juga merasakan begitu, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya atau ada yang mengganjal ya, berarti tandanya kamu sama dia belum kembali ke diri masing-masing, belum kembali ke titik yang awal tadi gitu. So, ketika semesta bilang ya kalian harus kembali ke titik yang sama, kalau kalian nggak bergerak juga nanti ada kok jalannya. Misal terjadilah ini, terjadilah kayak ternyata dia tuh sulit ya, langgeng dengan yang lain, atau kamu kayak gitu. Atau suatu saat ternyata kita sendiri gitu, ternyata dia sendiri lagi, ternyata aku sendiri lagi, atau ya entah suatu saat kayak ada kejadian, ada peristiwa yang membuat kalian bermuara di titik yang sama lagi ya, itu ada tanda sih bahwasanya kamu sama dia ini bisa bersatu. Tapi kembali lagi semua kan ke kitanya gitu. Kadang apa yang terjadi itu ya harus kita ciptakan ya. Contoh kalau dia udah dikasih jalan nih, udah kasih jalan, ternyata semesta ngasih jalan gitu ya, kembali ke kamu dan dianya. Dia mau bergerak enggak, kamu mau bergerak atau enggak gitu, kamu mau menerima atau enggak ya. Kalau kalian sama-sama mau, sama-sama berjuang ya bersatu, seperti itu ya. Cuma masalah bersatu ini karena aku tadi ada bilang secara apa juga ya, union yang secara apa, ini kan ada union yang memang bersatu gitu ya, secara fisik bersatu, secara jiwa bersatu. Tapi ada juga yang memang kayak ya kalian bisa aja sekedar partner jiwa ya, sekedar pasangan jiwa. Misal ada aja nanti titik dimana oh ternyata dipertemukan lagi, oh ternyata nanti ada peristiwa, keadaan, kejadian yang membuat kita tuh bisa gitu komunikasi lagi. Tapi mungkin nanti ada lagi satu dan lain hal yang membuat ya mau nggak mau harus berdamai kan dengan keadaan. Jadi ya bisa sih jadi kayak partner jiwa aja gitu. Beberapa mungkin kamu sama dia nanti seperti keluarga jiwa doang, bersahabat doang, berteman doang, atau menjadi saudara jiwa. Nah seperti itu ada. Tapi ada juga yang memang union itu dalam artian ya bertemu, berbicara untuk membereskan urusan kalian ya. Apalagi kalau memang dia itu hanya sekedar bagian dari perjalanan spiritualmu aja. Nah kalau memang nanti suatu saat ada union itu ya ada kemungkinan bisa bicara atau ketemu untuk ngeberesin urusan kalian aja gitu. Cuma kalau ada lanjutannya lagi gitu ya lanjutannya lagi kayak oh ternyata ada lagi nih nanti peristiwa, kejadian, tanda-tanda dari semesta yang membuat kamu sama dia ini bisa bersatu ya ujungnya juga dia pasti ke kamu lagi gitu. Jadi kayak ya kalau memang semua itu bermuara ke dia lagi ya, dia bermuara lagi ke kamu ya, itu jodoh sih akhirnya, bersatu pada akhirnya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Aku rasa itu aja dulu ya beberapa. Nanti mungkin next time di waktu selanjutnya aku akan bahas lagi. Kalian boleh komen ya apa yang pernah kalian alami. Atau mau request judul apa lagi ya. Kalau memang ada requestan, ada permintaan pengen dibacain apa ya, nanti mudah-mudahan aku bikin ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, ambil yang bermanfaat aja ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.